Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Iqbal Gunawan dengan NIM 4181977 akan mempresentasikan materi yang bertemakan komunikasi pembangunan sosial di pedesaan dengan judul presentasi peran komunikasi dalam proses modernisasi pertanian yang mendorong generasi anak muda. Sub pembahasan yang akan dijelaskan pada materi kali ini yakni meliputi definisi komunikasi pembangunan, strategi komunikasi pembangunan, proses komunikasi pembangunan, paradigma pembangunan pertanian, kaitan pembangunan pertanian di pedesaan dengan pembangunan modernisasi, strategi pemerintahan melakukan modernisasi terhadap generasi muda di desa pertanian, proses peralihan masyarakat desa pertanian dalam pembangunan modernisasi, serta hasil perubahan sosial generasi muda di desa pertanian karena modernisasi. Komunikasi pembangunan sendiri memiliki arti luas yang dimana meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah, baik itu dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga pada akhirnya penilaian terhadap pembangunan. Sedangkan dalam arti yang lainnya, komunikasi pembangunan sendiri merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan yang disampaikan. Lalu pada strategi komunikasi sendiri merupakan manajemen perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Effendi 1993 mengatakan bahwa strategi secara makro atau plan multimedia strategi mempunyai fungsi ganda, yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal, serta menjembatani cultural gap akibat kesenjangan informasi yang ditimbulkan oleh media massa. Menurut Harun dan Ardianto, pembagian strategi komunikasi dapat diuraikan menjadi 4. Yang pertama ada strategi berdasarkan media yang dipakai. Yang kedua ada strategi desain instruksional. Yang ketiga ada strategi partisipasi. Dan yang keempat ada strategi pemasaran. Dalam proses komunikasi pembangunan sendiri, pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki ide atau gagasan tentang pembangunan dapat berperan sebagai sumber pesan. Pesan tersebut disebarkan kepada komunikan atau penerima pesan oleh komunikator melalui suatu saluran atau media dengan efek tertentu. Dalam proses komunikasi dapat terjadi umpan balik atau feedback dari komunikan kepada komunikator sebagai reaksi atau pesan-pesan pembangunan yang disampaikan, di mana umpan balik tersebut dapat dilakukan langsung oleh komunikan, feedback eksternal, ataupun diinterpretasikan sendiri oleh komunikator, feedback inferensial. Pembangunan nasional sendiri merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melakukan tugas mewujudkan tujuan nasional. Stiers berpendapat bahwa pembangunan sebagai upaya membangkitkan masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang, bertujuan mengatasi masalah kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, serta pengangguran dan ketidakadilan. Sehingga dalam konteks
kali ini yaitu meliputi perkembangan pertanian yang dimana peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi sangat diperlukan paradigma baru yang dikaitkan dengan pemanfaatan informasi melalui komunikasi pembangunan pertanian yang bisa kita bilang dengan berbasis kooperasi yang profesional berdasarkan prinsip-prinsip perkoperasian. Modernisasi pertanian sendiri harus mampu menghindari kerusakan-kerusakan struktur tanah, polusi air, pencemaran lingkungan akibat penggangguan pupuk ataupun pestisida, serta penggunaan alsinta yang tidak ramah lingkungan. Pertanian lestari menjadi pilihan utama yang telah muncul sebagai gerakan pertanian berkelanjutan atau Sustainable Agriculture sejak awal 1990-an. Munculnya gerakan ini semua dipelopori oleh para pencinta lingkungan yang khawatir terjadi kerusakan alam secara terus-menerus akibat penggunaan bahan-bahan kimia yang serta penuhnya berbagai keanekaragaman hayati di muka bumi. Pendekatan dan strategi yang dikembangkan dalam model pertanian berkelanjutan ini dilakukan dengan cara mendorong tumbuhnya sumber-sumber pendapat keluarga petani di pedesaan dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri, yang dimana strategi agribisnis yang telah dikembangkan mencakup dua aspek, yakni kegiatan pada on-farm di lahan pertanian dan kegiatan pada off-farm di luar lahan pertanian. Model ini perlu disesuaikan dengan situasi lingkungan yang sudah berubah. Petani kecil sering sekali mempunyai keterbatasan dalam mengakses sarana dan prasarana produksi pertanian. Melalui pertanian lestari mempunyai peluang yang luas dalam pembangunan usaha pertaniannya, sehingga proses atau kegiatan komunikasi pembangunan mengenai pembangunan nasional yang bersinggungan ini sangat penting sekali untuk dilakukan oleh pemerintah setempat, yang dimana kondisi petani yang belum semuanya menggunakan teknologi. Dalam kaitan pembangunan pertanian di pedesaan, yakni dengan pembangunan modernisasi atau teknologi informasi, yang dimana kaitannya dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat harus dilihat atau diaplikasikan oleh pemerintah setempat dalam rangka otonomi sebagai peluang besar dalam mempromosikan potensi-potensi investasi unggulan yang ada di wilayahnya. Di era kompetitif serta ketat seperti sekarang, beragam terobosan-terobosan inovasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat untuk menjual potensi-potensi yang mampu dikembangkan lagi kreativitas serta promosi yang inovatif, sehingga peran kaitan komunikasi dan budaya yang menumbuhkan modernisasi ini pada masyarakat petani sangat berperan penting, karena dengan komunikasi yang baik maka akan lebih menjangkau kalangan masyarakat petani di desa-desa. Pada pembahasan ini, modernisasi di bidang pertanian merupakan salah satu sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pertanian. Kalau petani bisa memodernisasi dengan memekanisasi tenaga kerja dan waktu, dan pengerjaan akan lebih efisien. Dengan menanam bibit pada menggunakan transplanter, proses penanaman komoditas pokok tersebut berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan masih ada beberapa kelebihan lain dibanding secara penanaman manual. Contoh kasusnya yaitu pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mendorong penerapan sistem pertanian dengan peralatan modern.
Modernisasi pertanian juga mengajarkan petani menjadi entrepreneur atau wirausaha di bidang pertanian. Bagaimana lebih efisien dalam mengelola hasil pasca panen lebih baik. Cara menjualnya pun tidak hanya gabah, tapi sudah berupa beras. Petani juga dapat packaging atau pengemasan, penjualan, serta jaga kualitas. Bentuk modernisasi sendiri yang telah dilakukan yakni pemberian bantuan traktor, planter, ataupun alat pemanen atau harvester bagi petani yang tergabung dalam kelompok petani. Nah, pada kesempatan ini yang dimana diharapkan bahwa anak muda semakin berperan dalam proses pertumbuhan modernisasi di sektor pertanian. Teori penyedaran telah melahirkan model pembangunan yang berpusat pada manusia atau people-centered development yang memberikan peran pada warga masyarakat bukan hanya sebagai subjek melainkan sebagai aktor yang menumbuhkan atau menentukan tujuan-tujuannya sendiri, menguasai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengarahkan proses-proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Proses tersebut merupakan tidak terlepas dari hasil interaksi secara aktif dengan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Menurut Rogers dan Kinsey, model komunikasi yang sesuai dengan teori penyadaran ini merupakan model konvergensi yang dimana sebagai proses transaksi di antara partisipasi. Artinya, ada proses dialog yang terjadi sehingga adanya mutual understanding. Sehingga dari uraian di atas menunjukkan bahwa teori komunikasi dengan teori pembangunan mempunyai hubungan yang erat. Dalam prosesnya sendiri, pembangunan pertanian semakin berkembang menuju pertanian modern seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat. Sehingga sejarah perekonomian dunia telah menunjukkan bahwa peran pertanian semakin penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan nasional. Pada proses penyampaian pesan yang dimana komunikator kepada komunikan, sehingga pada umumnya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat secara hierarkis ke bawah. Model komunikasi satu arah dikembangkan oleh negara-negara di mana yang menggunakan teori modernisasi ini melaksanakan pembangunan. Dalam komunikasi sendiri akan terjadi suatu proses yang memungkinkan komponen suatu sistem sosial memperoleh dan bertukar informasi yang dibutuhkan dengan pihak lainnya. Sistem sosial tersebut memerlukan informasi untuk menyesuaikan diri dan menjaga keseimbangan dengan lingkungan untuk berubah setiap saatnya. Penyesuaian diri sendiri mengalami perubahan yang dapat diartikan sebagai pembangunan. Rogers berpendapat bahwa perkembangan istilah pembangunan banyak digunakan terkait dengan upaya melakukan perubahan sosial ekonomi. Mengalihkan pemikiran para pakar untuk melahirkan konsep pembangunan yang lebih memperhatikan kemajuan sosial, persamaan, dan kebebasan. Adanya pergeseran ini menimbulkan pengertian pembangunan sebagai suatu proses perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang diselenggarakan dengan jalan, memberi kesempatan yang seluas-luasnya pada warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendapatkan kemajuan baik secara sosial maupun materi. Pada hasil perubahan sosialisasi generasi muda di desa pertanian karena akibat modernisasi yang dimana komunikasi dan perubahan sosial ini memiliki hubungan yang erat dengan tujuan untuk pengembangan masyarakat ke arah yang lebih baik dan maju.
Perubahan sosial juga merupakan proses sosial yang dialami oleh masyarakat dan juga meliputi perubahan struktur dan sistem-sistem sosial. Perubahan sosial terhadap kaum anak muda sendiri di desa pertanian muncul dikarenakan adanya faktor eksternal. Dengan kata lain, faktor yang dipengaruhi oleh budaya lain. Dilihat dari bagaimana strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengajak para masyarakat, khususnya para anak muda untuk mulai menerapkan sistem pertanian secara modern dengan menyiapkan alat-alat yang canggih untuk digunakan oleh masyarakat. Perubahan sosial yang lainnya yang muncul merupakan hasil dari penerapan modernisasi yang mengajarkan para petani menjadi entrepreneur atau wirausaha dan dapat mengelola hasil panennya secara efisien. Maka dari hasil keseluruhan pemaparan materi yang dapat saya simpulkan, yakni dalam mempercepat modernisasi pertanian, di mana harus adanya kegiatan peningkatan produktivitas serta nilai tambah ekonomi, yang dimana diperlukan suatu paradigma baru yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi melalui komunikasi pembangunan pertanian. Peran komunikasi pembangunan pertanian sendiri memiliki hubungan dengan komunikasi organisasi koperasi dengan pola dua arah dengan pendekatan sistem agribisnis dan agroindustri. Serta dalam modernisasi di bidang pertanian, terutama dalam proses penanaman, di sini anak muda bisa menjadi strategi dalam pemasaran untuk menjadikan ajang sebagai pembangun nasional. Karena anak muda saat ini memiliki kemampuan teknologi yang sangat tinggi, serta tidak asing dengan bagaimana cara pemasaran yang kreatif di media sosial. Selain itu, modernisasi pertanian juga mengajarkan petani menjadi entrepreneur atau wirausaha di bidang pertanian. Cukup sekian dari pemaparan mengenai komunikasi pembangunan sosial di pedesaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.